Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang gadis bernama Sari. Sari adalah seorang perempuan yang dikenal oleh banyak orang karena sifatnya yang ramah dan penuh kasih. Ia tinggal bersama ibunya, yaitu Bu Heni, yang merupakan seorang wanita tegar meski hidup dalam keterbatasan. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Sari selalu mengagumi kekuatan ibunya, yang mampu menjalani kehidupan yang penuh ujian tanpa keluh kesah. Suatu hari, desa mereka dilanda musibah besar. Hujan deras yang terus-menerus turun menyebabkan sungai di sekitar desa meluap, merendam rumah-rumah warga. Dalam peristiwa itu, Sari dan ibunya kehilangan segalanya. Rumah mereka hancur diterjang banjir, dan mereka terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meskipun kehilangan materi yang berharga, yang lebih menyakitkan bagi Sari adalah kehilangan kenangan-kenangan indah yang ada di dalam rumah tersebut. Namun, dalam kesulitan itu, Bu Heni tetap tegar. Ia tidak menangis atau menunjukkan kepedihan di hadapan Sari. Sebaliknya, ia memberikan semangat kepada putrinya untuk tetap kuat. Kita masih punya satu sama lain, Sari. Itu yang terpenting, kata Bu Heni dengan suara yang penuh keyakinan. Sari melihat betapa ibunya bisa tetap berdiri tegak meski badai kehidupan datang begitu keras. Ia merasa terinspirasi oleh kekuatan ibunya, namun di sisi lain, hatinya terasa begitu berat. Kehilangan yang ia rasakan seolah menekan dadanya. Namun, Sari juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia harus belajar dari ketegaran ibunya. Hari-hari berlalu, dan meskipun banyak yang meragukan apakah mereka akan bisa bangkit dari musibah ini, Sari mulai merasakan adanya kekuatan dalam dirinya yang ia belum pernah sadari sebelumnya. Namun, perjalanan menuju pemulihan bukanlah hal yang mudah. Sari harus menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil, dan kadang-kadang ujian datang begitu mendalam. Waktu terus berlalu, dan meskipun banyak tantangan, Sari mulai belajar untuk merelakan apa yang telah hilang. Ia mulai membantu ibunya yang kini bekerja di ladang milik tetangga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun hasil yang didapatkan tak seberapa, mereka berdua tidak pernah menyerah. Di tengah kesederhanaan hidup mereka, Sari merasakan kehangatan dalam kebersamaan. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Sari. Ia merasa rendah diri dan terjebak dalam perasaan bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Sari sering melihat anak-anak lain bermain bersama keluarga mereka, sementara ia dan ibunya hanya memiliki sedikit untuk bertahan hidup. Terkadang, ia merasa iri pada mereka yang tidak merasakan kesulitan yang sama. Suatu sore, saat mereka pulang dari ladang, Bu Heni berkata, "Sari, ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang bagaimana kita memaknai apa yang kita miliki." Kata-kata ibunya seperti menyentuh hati Sari. Ia menyadari bahwa meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, mereka masih memiliki satu sama lain, dan itu adalah kekayaan yang tak ternilai. Hari-hari berikutnya, Sari mulai mencoba mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia tidak lagi terlalu terfokus pada apa yang hilang, melainkan mulai menghargai apa yang masih ada. Ia membantu ibunya menanam sayuran di kebun kecil mereka, dan meskipun kecil, hasil dari kebun itu cukup untuk meringankan beban hidup mereka. Sari juga mulai berbagi dengan tetangga yang membutuhkan, dan perlahan ia merasakan kedamaian dalam hatinya. Namun, ujian hidup belum berakhir. Musim kemarau datang, dan hasil kebun mereka pun terancam gagal. Hati Sari sempat merasa cemas, tetapi Bu Heni tetap tenang. "Kita harus tetap bertahan, Sari. Setiap musim pasti berlalu, dan setelahnya, ada keberkahan yang menanti." Kata-kata ibunya memberi kekuatan baru. Meskipun tantangan terus datang, Sari belajar bahwa ketegaran bukan hanya tentang bertahan dalam keadaan yang sulit, tetapi juga tentang bagaimana kita tetap berjalan meskipun jalan yang kita tempuh penuh dengan kerikil dan rintangan. Beberapa bulan kemudian, setelah kemarau berlalu, kehidupan Sari dan ibunya mulai membaik sedikit demi sedikit. Kebun mereka kembali tumbuh subur, dan hasil panen pertama mereka menjadi sumber kebanggaan.
Sari merasa lebih optimis, meskipun ia tahu bahwa tantangan dalam hidup tidak pernah benar-benar berhenti. Namun, kali ini, ia merasa siap untuk menghadapinya dengan ketegaran yang ia pelajari dari ibunya. Suatu hari, seorang pria muda bernama Dimas datang ke desa mereka. Dimas adalah seorang pemuda yang bekerja di kota besar dan datang ke desa untuk mencari tempat tinggal setelah keluarganya menghadapi kesulitan ekonomi. Ia mendengar tentang keluarga Sari dan menawarkan untuk membantu mereka dalam mengelola kebun. Dimas sangat terampil dalam bertani dan memiliki banyak pengetahuan tentang cara-cara modern dalam bercocok tanam. Awalnya, Sari merasa ragu untuk menerima bantuan Dimas. Ia khawatir akan mengganggu rutinitas yang telah mereka bangun dengan susah payah. Namun, Bu Heni dengan bijaksana berkata, "Kadang-kadang kita perlu menerima bantuan dari orang lain untuk berkembang. Tidak ada salahnya belajar sesuatu yang baru." Mendengar kata-kata ibunya, Sari akhirnya menyetujui tawaran Dimas. Dimas mulai mengajari mereka teknik-teknik pertanian yang lebih efisien, seperti cara menggunakan pupuk organik dan mengelola irigasi yang lebih baik. Kebun mereka berkembang pesat, dan hasil panen kali ini jauh lebih melimpah daripada sebelumnya. Namun, meskipun segala sesuatunya berjalan dengan baik, Sari masih merasakan ada sesuatu yang kurang. Ia merasa seakan ada jarak antara dirinya dan ibunya, terutama karena Bu Heni tampak semakin terbuka terhadap Dimas, yang mulai lebih sering datang membantu. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Sari mengajak ibunya berbicara. "Ibu, aku merasa kita jadi semakin jauh. Ya, aku khawatir kalau ibu lebih mempercayai Dimas daripada aku." Bu Heni tersenyum lembut dan memegang tangan putrinya. "Sari, tidak ada yang bisa menggantikan posisi kamu dalam hatiku. Dimas memang banyak membantu kita, tapi kamu adalah anakku, dan cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Kita akan selalu bersama-sama, apapun yang terjadi." Mendengar itu, hati Sari mulai terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa ketegaran bukan hanya soal menghadapi kesulitan, tetapi juga tentang mampu menerima perubahan dan menerima bantuan dari orang lain tanpa rasa cemas atau takut kehilangan sesuatu yang berharga. Dengan hati yang lebih lapang, Sari mulai menerima kenyataan bahwa kadang-kadang kita perlu membuka hati untuk orang lain agar bisa tumbuh bersama. Waktu terus berjalan, dan desa yang semula porak-poranda oleh bencana banjir kini perlahan bangkit kembali. Kebun milik Sari dan ibunya semakin subur berkat bantuan Dimas, dan mereka pun mulai mendapat pengakuan dari para tetangga atas kerja keras mereka. Sari merasa bangga, namun lebih dari itu, ia merasa semakin dekat dengan ibunya. Ia kini benar-benar memahami arti dari ketegaran yang diajarkan oleh Bu Heni. Ketegaran bukanlah sekadar bertahan dalam kesulitan, tetapi juga belajar untuk menerima kenyataan, berubah, dan berkembang tanpa kehilangan diri sendiri. Namun, tantangan baru kembali datang ketika sebuah tawaran besar datang dari Dimas. Ia ditawari pekerjaan yang lebih baik di kota besar dan harus pindah untuk mengejar kesempatan itu. Dimas dengan berat hati menyampaikan niatnya untuk meninggalkan desa. Sari merasa terkejut dan sedikit kecewa. Ia merasa sangat terbantu oleh Dimas selama ini, dan kehilangan seseorang yang begitu berarti itu membuat hatinya kembali cemas. Suatu malam, setelah Dimas mengumumkan keputusannya, Sari duduk bersama ibunya di halaman rumah mereka, memandangi bintang di langit yang cerah. "Ibu, apa yang harus kita lakukan tanpa Dimas? Aku merasa seperti kita kehilangan banyak bantuan," tanya Sari, suaranya penuh keresahan. Bu Heni menatap Sari dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Sari, kadang hidup memang seperti itu. Orang datang dan pergi, tetapi kita tetap harus terus berjalan. Ingatlah, ketegaran kita bukan berasal dari bergantung pada orang lain, tetapi dari kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri. Dimas hanya datang untuk mengajarkan kita hal-hal baru, dan sekarang saatnya kita untuk melangkah lebih jauh dengan apa yang telah kita pelajari." Sari terdiam sejenak, mencerna kata-kata ibunya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada orang lain untuk merasa aman. Namun, kini ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati ada dalam diri mereka sendiri. Dengan hati yang lebih terbuka, ia merasa siap untuk melanjutkan perjuangannya bersama ibunya. Saat pagi tiba,
Sari dan ibunya mulai merencanakan masa depan mereka tanpa bantuan Dimas. Mereka berdua mulai mengatur kebun mereka dengan pengetahuan baru yang telah mereka pelajari. Meski tanpa Dimas, mereka masih memiliki satu sama lain dan semangat yang tak tergoyahkan. Sari merasa lebih dewasa dan kuat. Ia kini tahu bahwa ketegaran bukanlah tentang berapa banyak bantuan yang kita terima, tetapi tentang seberapa banyak kita mampu bertahan, beradaptasi, dan terus berjalan meski tak ada yang bisa kita pegang. Di akhir perjalanan hidup yang penuh tantangan ini, Sari akhirnya menemukan makna sejati dari kekuatan hati yang tegar. Ketegaran bukan berarti menolak untuk merasakan kesulitan, tetapi mampu berdiri tegak meski badai datang menerpa. Ia sadar bahwa dalam setiap ujian hidup, selalu ada hikmah yang bisa diambil, dan kekuatan sejati terletak pada hati yang tidak pernah menyerah.